Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu lagi bersama channel Kang Sam. Kembali saya akan berbagi video mengenai informasi dan informasi kali ini yang akan saya bagikan yaitu mengenai kebijakan pengadaan ASN 2021. Di dalamnya ada memuat jadwal kapan penerimaan atau seleksi P3K diadakan. Informasi ini saya ambil dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara atau Kemenpan RB. Berikut saya sampaikan informasinya. Ini adalah situs menpan.go.id ya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Pan-RB adakan rakor virtual tuntaskan penyederhanaan birokrasi dan seleksi CASN 2021. Jakarta, untuk mencapai target prioritas nasional reformasi birokrasi, khususnya program penyederhanaan birokrasi dan pengadaan calon ASN atau CASN tahun 2021, Kementerian Pan-RB akan mengadakan rapat koordinasi atau rakor secara virtual bersama instansi pusat dan daerah pada Kamis, tanggal 4 bulan 3. Diharapkan para sekretaris jenderal atau sekretaris kementerian atau lembaga dan para sekretaris daerah di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia dapat hadir dalam rakor ini. Jadi ini keterangannya mengenai penyederhanaan birokrasi dan seleksi CASN 2021. Adapun hasil yang didapat dari rapat ini adalah sebagai berikut. Ini hasil rapat tersebut, yaitu mengenai kebijakan pengadaan ASN 2021. Disampaikan pada rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan pengadaan CASN tahun 2021, Jakarta 3 Maret 2021. Di sini ada Teguh Wijinarko sebagai PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Kita langsung cek apa saja informasinya. Yang pertama yaitu mengenai kebijakan pengadaan ASN. Yang kedua, mekanisme pengadaan ASN. Ketiga, tim Panselnas 2021. Yang keempat, progres perencanaan dan pengadaan ASN 2021. Diakhiri dengan kelima yaitu penutup. Kita langsung saja ke informasinya. Di sini ada kondisi ASN saat ini, bisa dibaca pemirsa semuanya. Ini mengenai grafik data keadaan ASN pada saat ini. Kemudian di sini arah kebijakan pengadaan ASN. Jadi pemerintah mengharapkan untuk Smart ASN 2024, di mana profilnya adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan ini yang terakhir adalah entrepreneurship. Kemudian di sini ada aparatur sipil negara meliputi PNS dan P3K. PNS ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengenai manajemen PNS. Kemudian untuk P3K di sini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 mengenai manajemen P3K. Keduanya sama, memiliki peran untuk mengisi jabatan pemerintahan dan melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian di sini ada kebijakan penetapan kebutuhan ASN. Jadi penetapan kebutuhan ASN itu ada dua. Yang pertama CPNS, yang ketiga adalah P3K. Nah, di sini ada mekanisme pengadaan ASN. Ini mengenai tim Panselnas 2021. Nah, ini merupakan status pengusulan kebutuhan ASN tahun 2021. Ini ada beberapa daerah yang tidak mengusulkan, kemudian sudah mengusulkan tetapi belum melengkapi dokumen, dan ini sudah mengusulkan dan dokumennya sudah lengkap. Kemudian ini rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2021. Instansinya ada pusat, daerah, guru P3K, P3K non-guru, kemudian CPNS. Kemudian jumlah kebutuhannya untuk pusat itu 83.669, daerah 1.221.816, di mana di dalamnya ada guru P3K 1.032.714, ada P3K non guru 70.008,
dan ada CPNS sebanyak 119.094. Kemudian di sini ada jumlah rencana penetapan. Jadi dari jumlah kebutuhan tersebut, di sini ada jumlah rencana penetapan untuk pusat sebanyak 74.384, daerah 637.243, di mana di dalamnya memuat guru P3K 530.149, P3K non guru 21.741, kemudian CPNS 85.352. Total pusat dan daerah adalah jumlah kebutuhan 1.305.485 dan jumlah rencana penetapannya yakni sebanyak 711.627. Nah, ini merupakan ada 56 kementerian atau lembaga, kemudian 8 sekolah kedinasan, untuk daerah 23 provinsi, dan 387 pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Di mana masing-masing di sini ada formasinya, ada untuk guru, non-guru, kemudian CPNS, dan P3K. Kemudian ini informasi yang banyak ditunggu-tunggu, yaitu mengenai rencana jadwal, tapi ini masih tentatif ya, artinya masih bersifat sementara, mengenai seleksi CSN tahun 2021. Di sini kegiatannya ada 3. Yang pertama yaitu sekolah kedinasan, kemudian CPNS dan P3K untuk non-guru, dan P3K untuk guru. Jadi tahun 2021 ini untuk pengadaan guru itu hanya melalui jalur P3K. Kemudian untuk non-guru itu ada CPNS dan P3K. Tapi ingat, jadwal ini merupakan tentatif atau sementara yang sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan kebutuhan pemerintah atau kebijakan pemerintah itu sendiri. Untuk sekolah kedinasan, penyampaian formasi ke kementerian atau lembaga diperkirakan sekitar bulan Maret pada minggu kedua, kemudian pendaftarannya itu bulan April, tanggal 9 sampai 30 April, dan seleksinya dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni, pada minggu ketiga di bulan Mei sampai minggu keempat di bulan Juni. Kemudian di sini untuk CPNS dan P3K non-guru, penyampaian formasi ke kementerian atau lembaga, Pemda, itu dilaksanakan pada bulan Maret minggu ketiga, kemudian pendaftarannya itu sekitar bulan Mei, kemudian bulan Juni. Di sini kemudian pendaftarannya itu dilaksanakan sekitar bulan Mei dan Juni. Kemudian di sini ada seleksinya, yakni diperkirakan dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober 2021. Dan pengumuman kelulusan itu sekitar bulan November, pemberkasan dan penetapan NIP itu dilaksanakan sekitar bulan November, Desember 2021 sampai Januari 2022. Kemudian untuk P3K guru di sini penyampaian formasi ke Pemda itu dilaksanakan sekitar bulan Maret pada minggu ketiga. Kemudian untuk pendaftarannya dilaksanakan sekitar bulan Mei dan bulan Juni. Dan di sini ada seleksi tahap 1 itu diperkirakan sekitar bulan Agustus. Kemudian pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP itu di sini sekitar masih bulan Agustus sampai September 2021. Kemudian untuk seleksi tahap 2 di sini dilaksanakan sekitar bulan Oktober. Kemudian pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP itu dilaksanakan di sekitar bulan Oktober sampai November 2021. Dan terakhir adalah seleksi tahap 3. Seleksi tahap 3 ini diperkirakan dilaksanakan sekitar bulan Desember, dan pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP untuk tahap yang ketiga ini dilaksanakan sekitar bulan Desember sampai Januari, ya, Desember ini 2021 sampai Januari 2022. Nah, inilah pemirsa mengenai informasi rencana jadwal sementara pelaksanaan seleksi CSN tahun 2021 baik untuk sekolah kedinasan, CPNS, dan P3K. Jadi yang namanya rencana jadwal, apalagi di sini masih sementara, ini sewaktu-waktu bisa berubah. Kita harus tetap
update informasi-informasi mengenai pengadaan CPNS dan P3K ini. Apabila informasi ini dirasa bermanfaat bagi pemirsa semuanya, silakan untuk di-like, subscribe, dan share ke yang lainnya. Jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya pemirsa semuanya mendapatkan informasi terbaru mengenai pelaksanaan CPNS dan P3K ataupun informasi yang berhubungan dengan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.